Apa pujiannya? Sayyidah Nafisah hanya mengatakan rahimallahu Syafi'i kana yuhsinul wudu. Syafi'i iki wong api. Apa mek wong api? Wudu'e api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suarane melempem napa krana udan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Mar'atus Sholihah, yang saya hormati seluruh jajaran takmir Masjid Nurul Iman dan para ibu-ibu yang hadir pada siang ini. Alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga sebagaimana Allah memudahkan setiap langkah kita menuju majelis taklim, Allah mudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita hari ini akan belajar tentang fikih yang paling dasar, yaitu fikih thaharah. Ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan miftahul jannah as-shalah. Kunci surga itu adalah sholat. Makanya seharusnya masuk surga sama masuk neraka itu lebih mudah mana? Lebih mudah? Masuk neraka. Seharusnya masuk surga sama masuk neraka itu lebih mudah masuk surga. Kenapa? Karena surga itu pintunya sudah dikasih. Neraka ada pintunya enggak? Ada enggak hadis pintu neraka? Enggak ada. Kalau hadis pintu surga banyak. Artinya kalau kita masuk surga itu mudah. Kenapa? Kuncinya sudah dikasih. Tapi neraka oleh Rasulullah SAW pintunya tidak pernah dikasih. Berarti kalau kita masuk surga kari buka tok, tidak usah nyolong. Paham ya? Tapi kalau kita masuk neraka, uang kuncinya dikei, sampai kok nerobos. Satu. Nomor dua, tempat asal kita itu mana? Surga. Artinya kalau kita masuk surga itu sama dengan pulang ke rumah. Kalau jenengan masuk neraka itu namanya minggat. Makanya jangan punya cita-cita masuk neraka. Paham ya? Jadi ingat, pintu surga itu oleh Rasulullah sudah dikasih bocoran. Jadi masuk surga itu mudah, lebih mudah dibandingkan masuk neraka. Makanya jangan punya mimpi cita-cita masuk neraka. Tidak ada, alhamdulillah. Cita-cita masuk surga semua. Semoga sebagaimana kita kumpul pada siang ini kelak dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada hadis Rasulullah mengatakan miftahul jannah as-shalah. Pintu surga itu sholat. Kenapa? Karena kelak di hari kiamat yang pertama kali akan dievaluasi, yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban adalah sholat. Kalau sholatnya lolos, yang lain lolos. Kalau sholatnya sudah menegangkan, apalagi ibadah yang lain. Makanya Rasul mengatakan miftahul jannah as-shalah. Pintu surga itu adalah sholat. Wa miftahus sholah at-thaharah.
Pintu sholat itu adalah toharoh, bersuci. Artinya kalau orang bersucinya benar, sholatnya pasti benar. Kalau orang sholatnya benar, yang lain pasti benar. Tapi kalau orang toharohnya sudah bermasalah, sholatnya sudah bermasalah. Kalau sholatnya bermasalah, yang lain juga ikut bermasalah. Paham ya? Jenengan sholat 1000 kali, tapi toharohnya keliru, sholatnya diterima enggak? Enggak diterima. Tapi jenengan sholat sekali, toharohnya benar, maka satu ini bernilai. Makanya kata ulama, kenapa di kitab-kitab fikih bab toharoh itu pasti di awal? Karena apa? Karena toharoh kunci sholat, sholat kunci surga. Makanya pembahasan fikih itu pasti urutnya begitu: toharoh, sholat, baru yang lain. Itu mengatakan tidak perlu bahas jauh-jauh kalau toharoh sama sholatnya bermasalah. Oke, bon, satu. Nomor 2, Imam Syafi'i itu punya guru perempuan namanya Sayyidah Nafisah. Jadi salah satu gurunya Imam Syafi'i itu perempuan, ulama perempuan namanya Sayyidah Nafisah. Imam Syafi'i itu ketika mau wafat, beliau wasiatnya apa? Kalau saya meninggal, tolong jangan ada yang nyolati saya sebelum guru saya nyolati, namanya Sayyidah Nafisah. Makanya Imam Syafi'i sebelum dibawa ke masjid itu dibawa ke rumahnya gurunya namanya Sayyidah Nafisah. Pun Imam Syafi'i itu Masya Allah, umur 7 tahun sudah hafal 30 juz. Kita umur 70 juz 30 dah hafal-hafal. Sing hafal cuma triple kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu falaq, kul a'udzu birabbin nas. Saklian itu dah hafal. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal 30 juz. Usia 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta, kitab hadis tebel. Usia 10 tahun kita ngaji, kadang-kadang baru pulang wis ngomong, ustadz emang ngomong apaan? Hadis yang disampaikan banyak tapi gak ada yang hafal. Imam Syafi'i 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Usia 15 tahun sudah berfatwa. Ini Imam Syafi'i. Pun Imam Syafi'i kalau Ramadan itu bisa menghatamkan 2 kali hataman dalam 1 hari. Jadi Imam Syafi'i kalau Ramadan itu hataman 1 bulan 60 kali hataman. Sama dengan jamaah majelis taklim mar'atus sholihah. Kalau Ramadan itu minimal 3 juz. Juz jambu, juz sirsan, sama juz apel. Masya Allah ya. Alhamdulillah sholihah semua ini. Konsumsi juz buahnya lebih banyak dibandingkan juz Qur'annya. Imam Syafi'i itu usia 10 tahun hafal Muwatta. Kalau hataman Quran Ramadan 2 kali hataman. Ketika Imam Syafi'i wafat, dibawa ke rumahnya gurunya namanya Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ketika beliau mensolati Imam Syafi'i, beliau memuji Imam Syafi'i. Apa pujiannya? Ternyata yang dipuji bukan hafalan Qur'annya. Ternyata yang dipuji bukan hafalan hadisnya. Ternyata yang dipuji bukan hataman Qur'annya yang 2 kali sehari. Apa pujiannya? Sayyidah Nafisah hanya mengatakan rahimallahu Syafi'i kana yuhsinul wudu. Syafi'i iki wong api. Apa mek wong api? Wudu'e api. Masya Allah gitu. Saya bicara baca itu agak ngelus dodo. Kenapa Imam Syafi'i tidak dipuji yang hataman Qur'annya 60 kali? Kenapa yang lain? Karena kunci orang baik itu sholat. Kunci sholat, wudhu dan tohara. Makanya pujiannya gurunya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i simple. Syafi'i wong api, cirine wong api, wudhu'e api. Bab ini kadang-kadang jarang kita pelajari, sering kita abaikan. Padahal kunci surga sholat, kunci sholat tohara. Paham ya? Bicara sholat,
ada syarat sah, ada rukun. Apa bedanya syarat sah dengan rukun? Sama-sama kalau ditinggalkan sholatnya tidak sah. Cuma bedanya kalau syarat sah itu di luar sholat, kalau rukun inti dari sholat. Saya kasih contoh. Wudhu itu syarat sah atau rukun? Syarat sah karena wudhu bukan inti sholat. Baca Fatihah itu rukun apa syarat sah? Karena Fatihah itu inti sholat. Bon. Contoh yang kedua, suci dari najis itu syarat sah atau rukun? Syarat sah. Kalau rukun. Yang ketiga, ngadep kiblat itu syarat sah atau rukun? Ngadep kiblat itu syarat sah atau rukun? Syarat sah. Tapi kalau sujud rukun. Paham nggih bedanya nggih? Jadi ada syarat sah, ada rukun. Semuanya kalau ditinggalkan salatnya tidak sah. Cuma bedanya kalau syarat sah itu di luar salat, tapi kalau rukun bagian inti dari salat. Nah, syarat sah salat itu banyak. Suci dari hadas, suci dari najis. Ini yang perlu kita pelajari bersama. Bagaimana cara mensucikan najis. Ini hal-hal simple. Tapi kalau kita tidak ngerti bisa bermasalah. Contoh yang sering saya lihat di masjid, ada orang kencing, anak kecil kencing. Kalau marbot masjid tidak ngerti cara mensucikan najis, akhirnya apa? Dia bawa timba, bawa pel-pelan. Ketika pel-pelannya dimasukkan ke dalam air, digunakan untuk bersihkan kencing. Pertanyaan saya, kencingnya najis atau suci? Ketika pel-pelan dikenakan tempat najis, pel-pelannya najis atau suci? Dimasukkan ke air dalam timba. Air dalam timba najis atau suci? Setelah itu digunakan ngepel sak ruangan. Itu namanya bukan mensucikan najis, tapi meratakan najis. Hal simple. Kalau tidak ngerti bisa masalah. Oke? Makanya fikih-fikih toharo ini penting. Marbot masjid juga harus ngerti, tukang-tukang bersih masjid juga harus ngerti. Nah, insya Allah kapan-kapan kita bahas yang tentang najis. Kita hari ini akan bahas tentang masalah wudhu. Ada tempat suci, menutup aurat. Menutup aurat itu juga ada ketentuannya sendiri. Mengetahui waktu dan menghadap kiblat. Pun bicara dari suci itu ada dua. Ada suci dari hadas, ada suci dari najis. Suci dari hadas, ada hadas besar, ada hadas kecil. Ini sudah kita pelajari bersama. Pun sebelum saya membahas tentang wudhu, ada sesuatu yang haram bagi orang yang hadas kecil dan besar. Satu, sholat. Nomor dua, sujud. Ada yang keliru ketika ada orang sujud syukur. Sering saya melihat ketika orang dapat uang kaget. Mana lihat? Dapat uang kaget di pasar. Ketika dapat uang kaget sujud syukur. Padahal syaratnya sujud itu kata ulama mayoritas mengatakan seperti sholat. Sujud itu seperti sholat. Harus suci dari najis, harus suci dari hadas. Ada takbirnya, ada sujudnya, ada salamnya. Jadi sujud syukur itu tidak asal jungkel. Paham ya? Sujud syukur itu tidak asal jungkel, ada caranya. Makanya kata ulama, sujud itu mayoritas ulama mengatakan sama dengan sholat. Harus suci dari hadas, suci dari najis. Makanya jangan kalau di pasar dapat hadiah, jangan sujud di pasar. Pulang dulu, suci, wudhu, baru sujud. Pemain sepak bola, gol, kemudian sujud. Itu sujud atau jungkel? Kalau menurut mayoritas ulama itu jungkel. Kenapa? Syaratnya sujud itu mayoritas ulama mengatakan suci dari najis, suci dari hadas. Kecuali pemain sepak bola sebelum tanding wudu, selama tanding tidak kentut baru sujud. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dipahami. Oh, ini sholat dan sujud. Yang kedua, tawaf. Orang yang tawaf itu kemudian harus suci, harus punya wudu, harus suci.
Nah ini nanti makanya kalau pendapat yang kuat, kalau jenengan tawaf sandal itu jangan dibawa. Kenapa? Karena kebanyakan sandal itu najis, dibawa ke toilet. Sandalnya najis atau suci? Najis. Kemudian dibawa, dimasukkan ke tas. Tasnya dibawa tawaf. Padahal syaratnya tawaf itu suci dari hadas, suci dari najis. Meskipun ada pendapat yang kemudian agak longgar, tapi kalau saya sih mending atuan hilang sandal. Sandal paling 5.000, 10.000. Jadi termasuk itu karena tawaf pun ada masalah. Nanti makanya akan saya sampaikan perbedaan wudhu antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Abu Hanifah. Ada kasus begini, Ustadz, bagaimana orang yang haid waktunya tawaf kok haid? Kalau dulu Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah haid, oleh Rasulullah SAW ditunggu. Sahabat tidak boleh balik, nunggu Siti Aisyah suci kemudian tawaf. Itu dulu, karena pulang terserah beliau. Kalau sekarang kan pulangnya tergantung travel. Gitu betul. Lo kalau jenengan haid, travelnya kok kan ngenteni. Sing liyane kan murang-muring. Makanya kemudian saya kalau ditanya, Ustadz bagaimana ini saya udah haid. Padahal syaratnya rukunnya haji adalah tawaf terakhir, tawaf ifadah. Bagaimana caranya? Saya mengatakan ada satu pendapat, yaitu pendapat Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah mengatakan tawaf itu bukan sholat. Karena tawaf bukan sholat, tidak harus suci. Makanya saya biasanya kalau dalam kondisi terpaksa, itu saya kasih solusi, suruh ikut Imam Abu Hanifah. Jadi ketika tawaf dalam kondisi haid, dia pakai pembalut, ya haidnya kemudian tawaf. Tapi dalam kondisi normal jangan. Artinya dalam kondisi normal ya kalau sandal bisa kita lepas ya mending kita lepas. Makanya saya tadi katakan ada ulama yang mengatakan tawaf itu bukan sholat. Tidak harus suci dari hadas, tidak harus suci dari najis. Cuma kalau dalam kondisi normal kalau bisa suci. Pun nomor 2, memegang dan membawa Al-Quran. Orang haid, orang yang tidak punya wudhu itu dilarang memegang atau membawa Al-Quran. Pun lanjut. HP jenengan ada Qurannya enggak? Ada. Kira-kira kalau saya punya HP ada aplikasi Qurannya, boleh enggak megang HP? Boleh enggak? Kalau mengatakan enggak boleh, jenengan enggak boleh bawa HP ke toilet. Karena di dalamnya ada aplikasi. Pun. Nah, begini. Ulama mengatakan mushaf itu apa? Mushaf itu kata ulama adalah lembaran yang ditulis. Jadi kalau ini apa nih? Layar kan? Layar. Ini pantulan cahaya. Pertanyaan saya, umpama saya di sini ada Quran, ada aplikasi Quran. Ketika saya share di LCD akan memantul Quran, benar apa enggak? Pertanyaan saya, ini Quran atau bukan? Kenapa kok bukan? Karena pantulan cahaya, paham ya? Jadi umpama di sini ada slide Quran, saya pegang layarnya, boleh apa enggak? Karena ini pantulan bukan mushaf. Artinya aplikasi itu mushaf atau program yang memantulkan cahaya Quran. Program yang memantulkan cahaya Quran. Makanya mayoritas ulama mengatakan aplikasi di HP itu bukan Al-Quran. Jadi kalau jenengan pegang HP, HP-nya di aplikasi Qurannya itu bukan Quran. Sama dengan ini. Paham ya? Cuma kalau saya ikut pendapat yang hati-hati. Apa pendapat hati-hati? Pendapat yang hati-hati mengatakan begini. Aplikasi HP kalau nonaktif maka bukan Quran. Tapi kalau diaktifkan, jangan kalau punya aplikasi HP itu akan muncul layar Qurannya ketika diaktifkan kan? Nah, ulama yang tipe kedua mengatakan kalau diaktifkan Quran, kalau tidak diaktifkan bukan Quran. Cuma kalau saya kadang-kadang tidak punya wudhu, butuh lihat ayat itu ya saya pakai Quran. Karena menurut saya
pendapat yang kuat adalah HP itu aplikasinya sama dengan ini, pantulan cahaya, bukan mushaf. Paham nggih? Makanya kalau jenengan wudu head pegang aplikasi Quran itu tidak masalah, tapi kalau pegang Qurannya tidak boleh. Paham nggih? Lanjut. Bagaimana dengan Al-Quran terjemahan? Al-Quran terjemahan itu ada dua tipe. Ada terjemahan per lafaz, ada terjemahan seperti yang biasa. Kalau terjemahan per lafaz, di atasnya ada ayat, per lafaz ada terjemahannya. Itu mayoritas ulama mengatakan seperti Quran, tidak boleh. Tapi kalau terjemahan seperti yang ada, itu kan terjemahan tengahnya Quran, sampingnya terjemahan. Lebih banyak mana tulisan terjemahannya dengan Qurannya? Lebih banyak terjemahannya. Itu kata ulama termasuk kitab tafsir, sehingga hukumnya bukan Quran. Makanya ngapunten nggih, saya kalau ke santri-santriwati perempuan, kalau santriwati perempuan itu kalau head tidak ngaji, suwe pintere. Paham nggih? Haid itu kan rata-rata 6 hari nggih. 6 hari sampai pada yang sampai 15 hari. Lu kalau santriwati haid ndak ngaji, kan suwe pintere. Makanya saya punya kebijakan, santriwati wajib punya Quran terjemahan. Jadi tidak ada alasan ndak ngaji. Haid ndak haid, wajib ngaji. Caranya bagaimana? Pegang Quran terjemahan, pegang pinggirnya yang terjemahan. Paham nggih? Loh Ustaz, bagaimana bacanya? Baca Al-Quran itu haram kalau diniati baca Quran. Tapi kalau baca Quran diniati zikir, maka kata ulama boleh. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim itu bacaan Quran atau bukan? Bacaan Quran nggih? Jangan kalau makan baca bismillah enggak? Padahal haid. Kenapa kok boleh? Karena bismillahnya menjadi zikir sebelum makan. Paham nggih? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bacaan Quran atau bukan? Bacaan Quran. Tapi kalau jenengan haid, dengar orang meninggal, baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh apa enggak? Kenapa? Jadi zikir. Makanya saya kalau ke santriwati yang haid, saya wajibkan tetap wajib ngaji supaya tidak lepas dari Quran. Caranya bagaimana? Ketika baca diniati zikir, kemudian pegang Quran terjemahan. Sama dengan jenengan, Ustadz saya haid, boleh ndak ikut yasinan? Boleh apa ndak? Boleh. Waktu baca yasin jenengan niati zikir. Paham nggih? Ustaz, saya kemudian haid, boleh ndak ikut tahlilan? Padahal bacaan tahlilan kan banyak Qur'annya. Boleh kalau diniati zikir. Paham nggih? Yang selanjutnya kaligrafi. Tahu kaligrafi? Kaligrafi itu kan ada yang kaligrafi itu tulisannya ayat kursi, ada yang tulisannya yasin utuh. Boleh enggak saya pegang kaligrafi? Boleh enggak? Kenapa kok boleh? Nah, ini penting. Yang dinamakan Quran itu tidak harus utuh, tapi setiap lembar yang ada tulisan Qurannya, maka itu hukumnya Quran. Ada satu lembar saya tulisi ayat kursi, maka lembar ini menjadi Quran. Karena menjadi Quran wajib kalau kita pegang harus punya wudhu, tidak boleh haid. Paham nggih? Bagaimana dengan kaligrafi? Kata ulama tergantung yang nulis. Kalau orang yang nulis itu niat supaya dipelajari, maka hukumnya adalah Quran. Tapi kalau yang nulis niatnya untuk hiasan, maka bukan Quran. Pertanyaan saya, kira-kira kaligrafi itu ketika nulis itu untuk hiasan atau untuk sampai baca tiap hari? Hiasan. Makanya ulama mengatakan kaligrafi yang itu bentuknya adalah hiasan, meskipun utuh surat Yasin, bukan Al-Quran. Jadi kalau jenengan bersih-bersih rumah,
ada kaligrafi surat Yasin, tidak punya wudhu atau haid, tidak usah wudhu dulu, langsung dipindah boleh, karena itu hukumnya adalah hiasan bukan Quran. Paham ya? Lanjut. Membaca Quran tadi sudah dijelaskan, haram orang yang junub, haid dan nifas baca Quran kecuali diniati zikir. Nomor 2, berdiam diri di masjid itu bagi orang junub, haid haram. Kalau cuma lewat, ulama memperbolehkan asalkan tidak mengotori. Jadi kalau jangan haid masuk masjid ikut pengajian, kalau diam, mayoritas ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena ada hadis, inilah uhillul masjid lihaidin wala junubin. Saya tidak menghalalkan masjid untuk orang haid dan orang junub. Pertanyaannya begini, Ustadz, bagaimana kalau saya ikut pengajian, pengajiannya di masjid, saya haid, tapi kalau tidak ikut pengajian, saya ketinggalan ilmu, padahal ilmu itu ilmu penting tentang masalah ibadah. Kalau dalam kondisi seperti itu, saya anjurkan ikut pendapat Imam Al-Muzanni sama Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan orang junub dan haid boleh menetap di masjid asalkan tidak mengotori. Oke? Nah, tapi kalau dalam kondisi tertentu, kalau dalam kondisi normal jangan. Kalau jenengan pengajian itu kan butuh ilmunya. Suami jenengan tidak bisa ngajari kan? Satu-satunya ilmu ya didapat waktu pengajian, dan ilmunya ilmu penting. Maka boleh ikut pendapatnya Imam Al-Muzanni atau Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwasanya orang haid dan junub boleh berdiam diri di masjid, yang penting tidak mengotori masjid. Lanjut. Puasa, orang yang haid dan nifas itu haram puasa. Nah, ini penting. Para jamaah yang saya hormati, ibadah itu ada 3. Ada, tapi secara global 2. Ada ibadah yang sifatnya mengerjakan, ada ibadah yang sifatnya meninggalkan. Saya ulang lagi, ibadah itu 2. Ada ibadah yang sifatnya mengerjakan, ada ibadah yang sifatnya meninggalkan. Sholat itu ibadah apa? Mengerjakan, fi'liyah. Tidak zina itu ibadah meninggalkan. Kalau yang ibadah mengerjakan, ulama sepakat, ulama mayoritas mengatakan wajib niat. Sholat itu mengerjakan atau meninggalkan? Maka sholat wajib. Wudhu itu mengerjakan atau meninggalkan? Maka wajib niat. Puasa itu mengerjakan atau meninggalkan? Maka wajib niat. Tapi kalau ibadah sifatnya meninggalkan, tidak wajib niat. Tidak mencuri itu meninggalkan atau mengerjakan? Jenengan tidak perlu niat tidak mencuri. Paham ya? Karena sifatnya meninggalkan. Cuma kata ulama, ibadah yang sifatnya meninggalkan, kalau ingin dapat pahala wajib diniati. Saya ulangi lagi, ibadah yang sifatnya meninggalkan, kalau ingin dapat pahala wajib diniati. Contoh, jenengan haid. Ketika jenengan haid, wajib meninggalkan puasa enggak? Berarti meninggalkan puasanya itu adalah sesuatu ibadah yang meninggalkan, bukan mengerjakan. Jenengan ketika haid, sholat apa enggak? Enggak sholat, berarti ibadahnya meninggalkan sholat. Kalau jenengan haid, enggak puasa, enggak sholat, enggak niat ibadah, enggak dapat pahala. Tapi kalau jenengan waktu haid, setiap pagi niat, ya Allah, saya ingin sholat, tapi karena saya haid oleh engkau dilarang, saya meninggalkan sholat ini karena saya ikut perintahmu, maka tidak sholatnya dapat pahala sholat. Jenengan tidak puasa, kenapa tidak puasa Ramadan? Karena haid. Ya Allah, saya ingin puasa, tapi pagi ini saya tidak puasa karena saya niat meninggalkan sesuatu yang oleh engkau larang, maka tidak puasanya dapat pahala puasa.
Makanya ibu-ibu ngapunten nggih, jenengan kalau haid itu setiap kali mau sholat niat, ya Allah saya ingin sholat duhur, tapi saya tidak sholat duhur karena mengikuti perintah engkau tidak sholat duhur, maka jenengan tidak sholat duhur dapat pahala orang sholat duhur. Jenengan tidak baca Quran, umpama tidak pegang Quran, ya Allah saya haid tidak pegang Quran, tidak baca Quran, tidak lagi belajar, saya meninggalkannya karena mengikuti perintahmu, maka tidak baca Qurannya dapat pahala baca Quran. Jenengan tidak puasa karena haid, karena nifas, kalau niatnya ya Allah saya ingin puasa, tapi karena saya haid oleh engkau dilarang puasa, maka saya meninggalkan puasa ini karena mengikuti perintahmu, tidak puasanya dapat pahala puasa. Makanya ibu-ibu itu enak, ndak poso iso oleh ganjane wong poso, sing penting diniati meninggalkannya untuk ibadah. Nah, masalahnya kan dari dulu jangan tidak pernah niat gitu, ganjaran entek kabeh. Makanya pentingnya ngaji itu kadang-kadang masya Allah sesuatu yang sama pahalanya beda gara-gara tahu ilmunya. Paham ya? Ini sudah menopause semua nggih. Ada yang ngasih head nggih? Ada nggih? Nah, kalau masih ada yang head, ingat-ingat pokoknya kalau head mau sholat, mau puasa, jenengan niati tidak puasa, tidak sholat gara-gara mengikuti perintah Allah, tidak puasanya dapat pahala. Pun yang kedua, orang tidur itu hukumnya apa? Tidur itu hukumnya apa? Tidak ada hukumnya, karena tidur itu hukumnya mubah. Tapi kalau jenengan tidur niatnya ya Allah saya tidur ini supaya tidak sanrasan, seperti kata ketua majelis muamalah itu. Orang tidur bisa sanrasan enggak? Bisa. Tapi kalau arisan, sak komplek entek. Wong kadang-kadang yasinannya setengah jam, ngerumpini sorong jam. Gitu betul. Artinya kalau kita tidur itu kan dengan tidur kita kan tidak ngerasani. Dengan tidur kita tidak mencuri. Dengan tidur kita tidak zina. Itu kalau tidak diniati tidak masalah, karena bukan ibadah mengerjakan. Tapi kalau jenengan pingin tidurnya dapat pahala orang tidak zina, dapat pahala orang tidak mencuri, dapat pahala orang tidak ngerasani, waktu tidur jenengan niat ya Allah saya tidur ini niat ninggalkan maksiat dengan cara istirahat, maka tidurnya itu berpahala tidak zina, berpahala tidak mencuri, berpahala tidak ngerasani. Makanya kalau saya jenengan setiap subuh itu harus niat. Apa niatnya? Ya Allah saya hari ini niat tidak zina, saya hari ini niat tidak mencuri, saya hari ini niat tidak korupsi, saya hari ini tidak niat tidak ngerasani. Kalau pagi hari kita sudah niat tidak mengerjakan maksiat, maka dari pagi sampai malam kita dihitung pahala. Makanya di Al-Quran dikatakan nukaffir anhu sayyi'atihim, orang yang intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir anhu sayyi'atihim, orang yang pagi hari niat meninggalkan dosa besar, maka niat meninggalkan dosa besar itu menjadi penggugur dosa-dosa kecil selama sehari. Ngapunten nggih. Jenengan ketok wong ganteng seneng apa mboten? Seneng nggih? Sama laki-laki ketok wong ayu seneng apa mboten? Kira-kira mulai pagi sampai malam itu mata kita maksiatnya bisa dihitung enggak? Jangan kalau lihat orang ganteng itu gini atau begini. Begini kan? Nutup tapi buka. Gitu betul. Nah, kata Al-Qur'an, kalau pagi hari saya niat tidak zina. Zina kan dosa besar. Pagi hari saya niat tidak zina, maka niat meninggalkan dosa zina akan menjadi penghapus dosa-dosa kecil kita selama sehari. Dosa melihat orang ganteng kan dosa kecil, dosa melihat maksiat-maksiat kan dosa kecil, dihapus dengan niat kita di pagi hari tidak zina. Nah, okay? Makanya pagi hari itu jangan lupa saya niat tidak zina, niat tidak mencuri, niat tidak ngerasani dan sebagainya. Bon, lanjut. Bersetubuh
Orang yang haid dan nifas itu haram berhubungan intim. Yang haram cuma berhubungan intim. Selain berhubungan intim boleh. Ngapunten, ini perlu saya jelaskan meskipun agak vulgar. Laki-laki ya, suami itu kalau jenengan tidak bisa masak, warung ngake. Paham nggih? Jadi kalau jenengan tidak bisa masak, itu jenengan tidak masak, suami masih bisa makan karena warung di luar banyak. Jenengan tidak bisa nyuci, tempat laundry banyak. Tapi urusan biologis, warungnya tek jobo itu haram kabeh. Paham to mboten nggih? Makanya kalau ada suami jenengan haid, kok kebutuhan biologisnya harus tersalurkan, bisa dipuaskan, yang penting tidak berhubungan intim. Bagaimana caranya? Yang penting bukan berhubungan intim. Karena yang haram bagi orang yang haid itu hanya berhubungan intim. Makanya orang yang haid itu biasanya tetap harus melayani suami, apalagi urusan itu, karena urusan itu tidak bisa dicari di luar. Kalau masalah makanan masih bisa cari di luar. Kalau masalah laundry di luar banyak, tapi urusan itu bahaya. Makanya saya sering ngomong sama pasangan-pasangan muda, sampean kalau suaminya itu kemudian pingin sampean haid, layani, yang penting bukan berhubungan intim. Nah, okay? Karena yang haram bagi orang haid dan nifas hanya berhubungan intim. Pun lanjutnya adalah talak. Talak itu kalau dalam kondisi haid itu haram karena memperlama proses iddah. Lanjut. Nah, dalil-dalil wudu, Rasulullah SAW mengatakan la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghululin. Allah tidak akan menerima sholat tanpa suci. Makanya saya tadi katakan orang sholat itu diterima kalau toharohnya benar. Orang toharohnya benar, sholatnya benar. Orang sholatnya benar, pasti yang lain benar. Wala shadaqatun min ghululin. Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil pencurian. Makanya zakat itu tidak wajib bagi orang yang melakukan perkara haram. Kenapa? Karena orang yang mengambil harta haram kewajibannya bukan zakat, apa? Dikembalikan. Makanya zakat itu bukan mensucikan dari yang haram. Kalau zakat mensucikan dari haram enak, koruptor itu enak. Apa mek korupsi? Tidak apa-apa, tak zakati 10%. Tidak bisa. Tetap orang yang korupsi kewajibannya mengembalikan hartanya. Tidak ada jalan lain. Paham nggih? Makanya jenengan iling-iling biyen sing sering marung nang mbok 6, mbok Sri mangan godho entek 10 ngomong entek loro, glegekane banter. Golekan banter, entek piro le godhone? Telas sekali, padahal entek 10, wajib dikembalikan. Kalau orangnya tidak ada, wajib sedekah atas nama beliau. Karena harta haram tidak bisa disucikan kecuali satu, dikembalikan. Paham nggih? Para jamaah yang saya hormati, wudu itu kata Rasulullah SAW adalah tanda istimewa umat Nabi Muhammad. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim pernah ditanya, Rasul, kelak di hari kiamat itu kan orang kumpul, mulai zaman Nabi Adam sampai orang terakhir itu kan kumpul jadi satu. Sahabat tanya, bagaimana cara engkau membuat tanda iki umatku, iki umatnya Nabi sebelumnya? Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kalau di padang pasir, di padang rumput itu ada kawanan kuda, semuanya warna hitam. Tapi saya punya kuda, kepalanya putih, kakinya putih. Gampang ngeri apa enggak? Gampang ngeri. Kata Rasulullah SAW, tanda umatku adalah bekas wudhunya itu akan bersinar di hari kiamat. Makanya jangan yang ahli wudhu itu besok sinarnya kuat. Tapi mek wudhunya jarang-jarang, sinarnya redup, golekane repot. Makanya kalau jangan pingin gampang digoleki Rasulullah kayak siapa aja sing sering wudu. Sinarnya mencorong. Nomor 2, kata Rasulullah SAW, wudu itu kata Rasulullah SAW kalau bisa disempurnakan, anggotanya dilebihi. Anggota wudu kalau kepala itu kan sampai dagu. Tapi sunnahnya sampai ini.
di bawah dagu ini sudah dibasuh supaya sinarnya terang. Anggota wudhu tangan itu kan sampai siku, tapi sunnah dilebihkan sampai lengan supaya sinarnya sempurna dan terang. Kaki itu hanya sampai mata kaki, tapi sunnah sampai lutut. Kepala, kalau mazhab Syafi'i, kepala itu didolit tok itu kan sah. Jangan wudhu, diginikan aja kan sah. Cuma resikonya nanti sinarnya kelap-kelip. Loh ya, dengan wudhu didolit kene berarti kan mesti bersinar kene tok, meneh wudhu dolit kene maneh. Berarti kan kelap-kelip. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan cara wudhu yang sempurna adalah seluruh rambut kena. Caranya bagaimana? Begini. Ini apa, jempol taruh di piringan. Ini apa nih namanya? Nah, jari telunjuk digabungkan. Ambil air, kalau kepala itu jangan basah, biar nggak terlalu basah. Jadi ambil air, dibuang, yang penting tangannya basah. Paham nggih? Jangan di sini ada airnya, teles kabeh engko. Ambil, dibuang, yang penting basah, cukup. Taruh sini. Nah, ini digabungkan, kemudian ditarik sampai ke belakang. Sampai tempatnya gunji. Ke belakang begini, dikembalikan. Paham nggih? Loh, kalau seperti ini kan tidak kelap-kelip, kan rata gitu loh. Sampean wudhu, til. Wudhu mana yang gini kan kelap-kelip. Berarti hari ini di sini, hari ini di sini. Paham nggih? Oh, ini kata Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah SAW, tanda wudhu itu akan menjadi tanda khas, tanda istimewa umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kelak akan mencari umatnya untuk ngasih syafaat, terlihat dari bekas wudhunya. Makanya kalau jenengan sinarnya kelap-kelip, golekannya repot. Mek golekane repot, kayak syafaatnya repot lho. Mending kok nyelit kayak ngerokok. Lanjut. Dalil keutamaan menyempurnakan wudhu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ahadin yatawaddo fayuhsinul wudhu." Orang yang wudhunya sempurna, setelah sempurna dia sholat 2 rakaat ngadep kepada Allah dengan hati dan wajahnya. Kata Rasulullah SAW, maka dia wajib masuk surga. Ada orang yang wajib masuk surga. Siapa? Wudhu'e apik sempurna, sholat 2 rakaat ngadep kepada Allah dengan hati dan wajahnya. Sing rodok repot iku wudhu sempurna, nomor 2 ngadep ambek ati. Jenengan udan-udan ngeten, waktu Allah Akbar, kira-kira eling pangeran apa memean? Eling apa, Bu? Eling memean. akhir bulan jenengan Allahu Akbar, iku kira-kira eling pangeran apa eling saldo rekening? Eling pangeran nggih, masyaallah. Kadang-kadang akhir bulan itu biasanya dompet itu menjadikan mata kita berbesmili karena kosong. ATM itu kalau akhir bulan sopan-sopan karena selalu minta maaf, dimasukkan mohon maaf saldo Anda tidak cukup, makanya sopan-sopan. Biasanya kalau sudah akhir bulan itu kalau sholat ingat rekening. Nah, saya rodok repot itu ini tuh. Cara supaya kita bisa ngadep Allah dengan hati, caranya satu, jadikan bacaan sholat itu bacaan bukan mantra. Banyak di antara kita bacaan sholat itu dianggap mantra. Ciri mantra apa? Hafal tapi tidak ngerti. Jenengan sholat berapa tahun? Puluhan tahun. Kalau saya tanya, ngerti enggak yang dibaca mulai takbir sampai salam? Ngerti semua? Loh, sudah berapa tahun jenengan sholat? Berarti kan selama ini bacaan sholat sebagai mantra, bukan sebagai bacaan. Bagaimana kita bisa ngadep Allah dengan hati kita, wong yang kita baca tidak ngerti? Paham ya? Makanya ayo sisa-sisa umur nih bacaan sholat tuh jangan artikan itu masya Allah. Jangan kalau sholat tuh masya Allah. Sholat itu adalah menjadi solusi, bukan menjadi beban. Sholat saya sama jenengan itu sholatnya fungsinya beban atau solusi? Sebelum dijawab, cirinya satu. Orang yang menjadikan sholat beban, cirinya satu, mari sholat, rumongso lego. Jenengan perjalanan jauh, nyampe rumah isak jam 10, mari sholat, kira-kira ngomong apa?
Alhamdulillah sholat ismari. Itu sholatnya solusi atau beban? Beban. Kenapa? Lego. Lo beda dengan Rasulullah. Rasulullah SAW itu lagi mesra-mesranya sama Siti Aisyah, minta izin sama Siti Aisyah untuk sholat. Karena sholatnya solusi, bukan beban. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, Rasulullah itu kalau sholat malam kakinya sampai bengkak gara-gara terlalu lama ketika sholat. Alhamdulillah umatnya sama, kakinya bengkak karena asam urat. Minimal kan sama-sama bengkaknya. Insyaallah ya. Nah, makanya penting Bu menghafalkan itu Bu. Dulu ada seorang ulama, seorang syekh, seorang kiai punya burung beo. Tahu burung beo nggih? Burung beo itu kan gampang nirukan. Karena dia burung beonya kiai, itu kalau zikir itu fasih. Karena tiap hari dengar Yasin, tiap hari dengar bacaan wirid. Jadi kalau pagi itu baca la ilaha illallah hafal. Allahu Akbar hafal. Bahkan ada burung beonya kiai itu hafal setengah Yasin. Jadi tiap pagi itu ngomong ya gitu. Karena hafal setengah Yasin. Setengah Yasin apa? Ya, makanya hafal setengah Yasin. Tiap pagi ngomongnya ya itu hafal setengah Yasin. Nah, suatu ketika burung beo ini diterkam kucing. Ditekan kucing, kemudian teriak-teriak sampai mati. Kiainya nangis. Kenapa kok nangis? Santrinya ngomong, "Yai, jenengan nopo sayang sama burung beonya? Kalau sayang tak carikan burung beo yang lebih bagus." Kata kiainya, "Bukan itu yang saya tangisi." Apa yang saya tangisi? Saya khawatir nasib saya sama nasib santri saya sama dengan burung beo. Maksudnya bagaimana kiai? Burung beo saya ini fasih ngomong la ilaha illallah, fasih ngomong Allahu Akbar, fasih ngomong istighfar, tiap pagi wiritan, sore wiritan. Tapi ketika mau meninggal tidak ada la ilaha illallah yang keluar dari mulutnya, isinya hanya teriakan-teriakan. Kenapa? Karena burung beo saya baca wirid hanya di lesan, tidak ngerti artinya sampai hati. Yang saya khawatir itu adalah nasib saya sama santri saya yang bacaan sholatnya tidak ngerti arti ini. Khawatir bacaan itu tidak ada yang dibawa ketika meninggal. Kenapa? Karena hanya di lesan tidak ngerti. Makanya ayo, masih ada sisa waktu itu kalau jenengan sholat tuh ya arti-arti sholat harus ngerti. Kita puluhan tahun sudah sholat masa tidak ngerti? Wong jenengan puluhan tahun, jangankan puluhan tahun, seminggu saja lihat teks Inggris pasti ngerti. Welcome itu apa ngerti? Welcome itu apa ngerti? Tapi kenapa bacaan sholat 20 tahun kita sholat, 30 tahun kita sholat, ada bacaan yang kita tidak ngerti artinya. Nah, makanya ini ayo mulai setelah ini kita cari buku-buku bacaan sholat, kita artikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man tawaddo'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadi. Orang yang wudunya sempurna, maka anggota wudu itu menjadi penghapus dosa tubuh. Kita maksiat yang paling banyak kan mata, hidung, mulut, telinga. Rasan-rasan itu pakai hati atau pakai mulut? Ngurungokno omongane tonggo itu pakai hati atau pakai telinga? Loh, kalau wudhu kita sempurna, kata Rasulullah SAW, semua dosa dari tubuh kita akan ikut air wudhu sampai dosa yang ada di bawah kuku kita. Syaratnya wudhunya sempurna. Wudhu asal-asalan ya tidak ada pengaruhnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ma minkum min ahadin yatawaddo. Orang yang wudhu dengan sempurna, kemudian setelah wudhu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kata Rasulullah, orang yang wudhunya sempurna setelah wudhu ditutup dengan bacaan doa, maka dia kelak di hari kiamat akan menjadi tamu VIP-nya surga.
dia akan bisa masuk surga dari pintu surga yang 8 dari manapun yang dia inginkan. Artinya masuk surga itu gampang. Wudhu sempurna, setelah wudhu kemudian baca doa. Karena orang yang wudhunya sempurna, sholatnya masih sempurna. Lanjut. Nah, hukum hadas di tengah sholat. Niki kalau sampai jam pinten nih? Jam 2? Jam 2, jam 2. Ini belum bahas dalam bisa lebih nggih. Belum bahas wudhunya niki. Hukum hadas tengah sholat. Orang yang ketika sholat dia yakin kentut, maka sholatnya batal. Syaratnya yakin. Tapi kalau tidak yakin, maka jangan dibatalkan. Ngapunten. Sholat itu punya ciri khas. Apa ciri khasnya sholat? Sholat itu punya setan yang spesialisasi goda orang sholat. Makanya cirinya sholat itu 2. 1, di luar sholat gampang ingat, isinya sholat gampang lupa. Kalau tidak percaya, jenengan golek HP, 2 jam tidak ketemu, coba sholat. Iling apa betul? Mari sholat, lali maneh. Itu memang ciri khas sholat. Jadi ciri khas sholat itu di luar sholat gampang ingat, isinya sholat gampang lupa. Siapa di sini kalau sholat ragu, wis luru apa telu? Ayo, sama tengarep nggih padha ae. Karena itu ciri khas sholat. Ciri khas sholat itu memang itu, di luar sholat gampang ingat, isinya sholat gampang lupa. Nomor 2, ciri khas sholat ada setan sing bagian nyebuli dubur. Ngapunten nggih. Coba jenengan kalau sholat, biasanya ndak pati loro weteng waktu sholat, ono ae. Nggih napa mboten? Ngapunten, kadang-kadang dubur kita ya kembut-kembutan. Nggih napa mboten? Itu ciri khas sholat. Padahal sebelum sholat normal, waktu sholat koyo kembut-kembutan. Kata Rasulullah SAW itu dari setan. Makanya kalau jangan kembut-kembutan, ojo dibatalno. Karena itu dari setan. Kecuali kata Rasulullah SAW keluar suara. Mek wis ana bome ya batalno. Atau ndak ono suara tapi berbau. Nah, ini yang lebih bahaya biasanya. Suarane ndak ono, ambune sak ruangan. Ini yang bahaya. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu sholat, ciri khas sholat itu kata Rasulullah, ada setan yang khusus itu. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kamu sholat kok weteng rodok gak enak, kok kayak kentut atau enggak, jangan batalkan, karena itu dari setan. Kecuali kata Rasulullah, kamu mendengar suara atau kamu mencium bau. Paham ya? Kalau jenengan batalkan, pasti jadi orang was-was. Enggak selesai, Bu. Saya pernah dulu, Bu. Waktu sholat kayak ngentut ya, tak batalno. Engkau yang ngono maneng. Menyiksa diri. Makanya kata Rasulullah, jenengan sholat kok kembut-kembutan, lanjut. Sing penting ndak krungu swara, ndak mencium bau. Paham nggih? Lanjut. Makanya ada kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Saya kasih contoh. Ada orang dari rumah wudhu, di tengah jalan mau ke masjid, ketemu temannya laki-laki, ketemu macam-macam. Ketika mau masuk masjid, mau sholat ragu-ragu. Tadi saya ketemu teman laki-laki pegang atau tidak? Tadi saya sebelum mau ke masjid kentut atau tidak? Maka wudhunya batal atau tetap? Tetap, karena asalnya punya wudhu. Yang ragu-ragu batal atau tidak? Batal. Paham ya? Jadi kalau jenengan tadi yakin punya wudhu, terus ragu batal atau tidak, lanjut, supaya nggak jadi orang was-was. Paham ya? Contoh kedua, dari rumah tidak wudhu, masuk masjid ke kamar mandi, ke tempat wudhu, di tempat wudhu ketemu teman ngobrol ngalor ngidul. Setelah ngobrol ragu, tadi saya ke tempat wudhu, ini wudhu dulu kemudian ngobrol, atau ngobrol belum wudhu, maka dianggap belum wudhu karena asalnya belum. Paham ya? Kalau asalnya belum wudhu, ragu wudhu atau enggak berarti belum. Tapi kalau jenengan
ketika dari rumah sudah wudhu, ragu batal atau enggak, lanjut, enggak usah wudhu ulang. Paham? Contoh kedua, kalau jenengan dalam sholat Allahu Akbar ragu 3 atau 4, maka ambil 3 yang paling sedih. Tapi kalau jenengan sholat sudah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ragu, tadi sholat saya zuhur 3 atau 4, maka dianggap selesai, tidak usah ngulang. Paham bedanya? Kalau di tengah-tengah sholat ragu 3 atau 4, ambil yang paling sedikit 3. 2 dengan 3 ambil 2. Tapi kalau sudah salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak usah dipikir mang sholatnya telu atau papat, setelah salam dianggap selesai. Paham ya? Lanjut. Dalam? Iya, kalau sudah salam ya, kalau sudah selesai. Kecuali ada teman jenengan ngomong, aku mangeru sampai sholatnya telu, baru kemudian diulang. Tapi kalau nggak ada, jenengan ragu, dianggap tidak ada. Pun contoh ketiga, jenengan dari rumah pakai pakaian suci, di jalan hujan-hujan, koyok kecipratan, koyok enggak, maka ketika jenengan masuk masjid dianggap suci karena asalnya suci. Yang ragu-ragu adalah najis atau tidak najis, ragu-ragunya tidak dianggap, dikembalikan ke hukum asal suci. Paham ya? Contoh kedua, jenengan punya pakaiannya najis, dicantolkan di cantolan baju. Setelah itu oleh PRT jenengan, oleh ART jenengan sudah dimasukkan ke lemari. Pertanyaannya adalah, masuk lemari ini setelah dicuci atau sebelum dicuci? Maka dianggap najis karena asalnya najis. Paham ya? Saya tanya ke jenengan, kira-kira di jalan itu kalau ada genangan air itu najis atau suci? Najis atau suci? Hukum asalnya suci. Karena tanah hukum asalnya suci, air hujan hukum asalnya suci. Paham ya? Kecuali jenengan yakin, kemarin Ustadz saya lihat ada anak kecil kencing di situ. Berarti yakin kan? Tapi selama jenengan tidak pernah lihat ada orang kencing di situ, tidak pernah ada anjing beol di situ, tidak pernah ada kuda dokar yang ke situ, maka hukum asalnya genangan-genangan air di jalan itu suci karena hukum asalnya suci. Paham ya? Lanjut. Nah, terakhir ini ada yang salah kaprah dalam berwudu. Yang pertama, anggota wudu itu yang wajib ada berapa? 4. Napuan? Wajah, tangan, kepala, sama kaki. Telinga itu sunnah. Jadi yang wajib cuma 4. Wajah, tangan, kepala, sama kaki. Pun dari 4, yang 3 wajib dibasuh, yang 1 hanya diusap. Yang wajib dibasuh apa? Wajah, tangan, dan kaki. Kalau kepala diusap. Kaidah yang ketiga, yang wajib diusap bisa dibasuh, tapi yang wajib dibasuh tidak cukup diusap. Saya ulang lagi, yang diusap boleh dibasuh, tapi kalau yang dibasuh tidak cukup di kepala diusap atau dibasuh? Diusap. Tapi kalau jenengan ambil air cibuk digrojok, no, boleh apa enggak? Boleh, karena diusap boleh dibasuh. Tapi yang dibasuh tidak boleh di Nomor 3. Nomor 4, membasuh syaratnya 1, harus ada air yang mengalir. Saya ulang lagi, membasuh syaratnya 1, harus ada air Jadi kalau wudhu di tangan ini harus ada air yang ngembeng. Kalau jangan ambil air di sini harus ada air yang ngembeng. Jadi kalau ada orang wudhu di sini ambil air, setelah itu dilepas begini. Berarti kan di sini tangannya basah tapi tidak ada air. Maka ketika dia ngambil air kemudian dilepas begini, diusapkan ke wajah,
Itu namanya bukan wudhu tapi rauk. Paham gak? Kenapa? Karena wajah wajib basuh. Syaratnya basuh itu harus ada air mengalir. Jadi nggak bisa kemudian jenengan wudhu. Ya banyak anak-anak sekolah itu wudhu seret merorotono gitu. Itu bukan wudhu, rauk itu. Karena tidak ada air mengalir, makanya harus ada air mengalir di sini. Baru kita alirkan dari atas ke bawah. Paham ya? Tangan juga sama. Tidak bisa jangan tangan basah dirotorkan, itu nggak bisa. Harus ada air yang mengalir. Satu. Nomor dua, anggota yang wajib dibasuh tidak cukup dengan diusap. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan wailul lil aqab minan nar. Banyak neraka itu gara-gara tumit. Kenapa? Tumitnya tidak basah kena aliran air. Apalagi ngapunten ya, ada orang-orang yang wudhu itu mingkisnya itu sampai siku. Berarti sikunya kan tidak kena air. Maka tidak sah. Paham ya? Lanjut. Ada anggota wudhu yang tidak terkena air. Contoh karena cat, bedak. Makanya jangan kalau pakai bedak sak senti. Sebelum wudhu dibersihkan dulu. Paham ya? Pokoknya yang menghalangi air dibersihkan. Termasuk ngapunten. Napa niki? Ketek. Ketek itu ketek sak jagung. Jagung itu menghalangi air. Makanya kata ulama sebelum wudhu ketek ini kalau ada wajib dibersihkan karena menghalangi air masuk ke bagian sini. Paham ya? Kalau opel tidak wajib karena opel kan bagian dalam. Jadi kalau jangan umpama opel sak salak tidak masalah karena opel itu di dalam, bagian dalam tidak wajib dibasuh. Tapi kalau mok itu kan di sini, ini dia makanya wajib dibersihkan. Nah, Ustadz, bagaimana dengan tinta? Tinta itu kata ulama, kalau sekiranya tinta itu kemudian yang namanya apa? Ini loh, sidik jari itu masih ada, maka yang ada bekas, ada benda. Jadi kalau jenengan tintanya masih utuh nutup, itu harus digosok. Tapi kalau ada sisa bekas, cirinya bekas apa? Sidik jarinya kelihatan, tapi masih ada bekas biru-birunya, itu sudah bisa wudhu. Paham ya? Lanjut. Nah ini yang sering terjadi perempuan. Anggota wudhu, wajah itu mana? Wajah itu mulai tempat tumbuhnya rambut ini sampai dagu. Berarti ini harus basah, ini juga harus basah. Kemudian mulai antara telinga. Ini telinga. Berarti anggota depan telinga itu wajib. Termasuk yang wajib adalah godek yang di depan telinga. Ini yang sering terjadi perempuan. Biasanya perempuan godeknya kan panjang-panjang. Gini betul. Kalau sisiran biasanya godek itu ada di belakang telinga. Makanya kalau mau wudhu godek di belakang telinga itu wajib dikeluarkan. Karena godek yang asalnya di sini itu bagian yang wajib Jadi kalau jenengan godeknya di belakang telinga, jenengan wudhu, godek ini kena air enggak? Tidak kena air, maka wudhunya berpotensi tidak sah. Jangankan jenengan perempuan, saya saja laki-laki, kalau agak panjang itu kalau sisiran pasti yang godek ini ya. Beda dengan rambut yang di sini, asalnya sini tidak wajib, tapi yang godek kan asalnya sini. Tapi gara-gara disisir ada di belakang. Paham ya? Akhirnya ketika wudhu tidak kena basuh, maka wudhunya berpotensi tidak sah. Makanya kalau bisa dikeluarkan godek itu sebelum wudhu, dikeluarkan dulu baru dibasuh. Paham ya? Ini yang sering terjadi. Nah, ini tadi sudah. Ada yang mau tanya? Ini saya belum menjelaskan tentang. Oke, pertanyaan dulu mohon. Monggo. Mengenai wudhu, Ustaz. Wudhu untuk suami istri, apakah menggunakan
bagaimana dengan kondisi kalau salah satunya sakit dan harus diikuti maksud seperti itu? Terima kasih. Langsung kalau jawab ya. Nah, ini yang ditanyakan di sini. Jawabannya. Yang membatalkan wudhu itu kalau mazhab Syafi'i 4. Di antara yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Saya ulang lagi, di antaranya adalah bersentuhan antara laki-laki yang bukan mahram. Ini perbedaan ulama. Perbedaannya adalah di ayat yang tadi dibaca, aula mastumun nisa. Mazhab Syafi'i mengatakan mulamasa itu nyentuh. Jadi nyentuh saja itu batal. Tapi kalau mazhab Hanafi mengatakan aula mastumun nisa itu berhubungan intim. Jadi meskipun mencium dengan syahwat tidak batal. Mazhab Maliki mengatakan yang dimaksud batal itu adalah kalau nyentuhnya ada setruman gara-gara syahwat. Bon, pertanyaannya begini. Istri itu mahram atau bukan? Istri itu mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Kapan-kapan perlu bab mahram, itu penting. Banyak keliru. Mahram itu artinya apa? Perempuan yang haram dinikahi. Itu namanya mahram. Istri sama suami itu mahram atau bukan? Bukan mahram. Buktinya apa? Sekarang jadi suami istri. Paham ya? Karena dia bukan mahram, buktinya apa? Sekarang jadi suami istri. Maka suami istri itu bukan mahram. Karena bukan mahram, andaikan suami istri bersentuhan, syahwat atau tidak syahwat, mazhab Syafi'i batal. Mazhab Syafi'i ya? Makanya jangan kalau mau ke masjid jangan terlalu solihah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Mau ke masjid sungkem dulu sama suami, itu terlalu solihah. Karena kalau mazhab Syafi'i menyentuh suami itu batal karena suami bukan mahram. Ini kalau mazhab Syafi'i. Pun saya pribadi lebih seneng ikut mazhab Hanafi. Hanafi mengatakan bersentuhan laki-laki perempuan bukan mahram itu tidak batal. Yang batal itu hanya berhubungan intim. Cuma masalahnya kata ulama, kalau ikut mazhab itu kalau bisa satu paket. Paham ya? Maksudnya satu paket bagaimana? Caranya Hanafi batale Hanafi. Jangan sampai caranya Syafi'i batale melok Hanafi. Itu namanya mazhab nano rame rasanya. Paham ya? Makanya banyak orang-orang yang umroh itu mutawif jarang menjelaskan. Saya biasanya kalau tawaf itu saya jelaskan, kalau jenengan ketika tawaf itu kan repot. Bojone tidak digandeng iso ilang kok. Utawa iso gandeng bojone wong kok keliru. Paham ya? Tuh, makanya kalau tawaf itu mau nggak mau harus pegangan. Caranya bagaimana? Ikut Hanafi. Caranya ikut Hanafi, wudhunya kalau bisa ikut Hanafi. Ini yang kalau dalam kondisi normal. Saya kulo di rumah pun ikut Hanafi. Jadi saya di rumah itu kalau wudhu sentuhan sama istri tidak masalah. Kenapa? Karena saya wudhunya pakai Hanafi. Apa bedanya Hanafi sama Syafi'i? Bedanya cuma dua cara wudhunya. Yang lain sama. Apa itu? Satu, Hanafi itu kulahnya banyak. Makanya Hanafi itu airnya harus ngalir terus. Tidak boleh air yang dibak. Makanya bahasa Arabnya kran. Jangan kalau ke Arab, kran itu bahasa Arabnya apa? Hanafiyah. Kran itu kalau jangan lihat di Arab itu bahasa Arabnya apa? Hanafiyah. Kenapa? Karena yang mewajibkan air ngalir terus itu Hanafi. Makanya kran itu ya Hanafiyah. Jadi kalau jenengan wudhu pingin pakai Hanafi, harus pakai air kran, bukan dibak. Insya Allah di masjid-masjid Surabaya gampang. Saya kadang-kadang ambil keran yang kalau nggak ada keran khusus ya ambil keran yang di bak mandi itu. Di bak mandi kan ada kerannya. Ya sudah, ambil airnya langsung ke situ. Jadi cibuknya diambilkan air dari keran wudhu, ambil lagi di keran wudhu. Jadi satu, kalau Hanafi harus pakai air yang ngalir terus supaya tidak mustakmal karena kulahnya banyak. Paham nggih? Bon, nomor dua.
Kalau Syafi'i wudu dolit tok kepala itu sah. Oke? Dengan wudu kalau Syafi'i dolit tok ini sah. Asalkan kepala rambutnya masih di area kepala. Tapi kalau rambut tidak di area kepala tidak sah. Contohnya bagaimana? Ibu-ibu kalau rambutnya panjang kan sampai sini. Jadi kalau wudu dolit sing sini tidak sah. Lho nggih? Nggih, kan rambutnya panjang segini kan? Atau dolit yang sebelah sini. Tidak sah. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu mengatakan usaplah kepala. Jadi harus rambut yang ada di kepala, yang harus di sini. Jadi kalau usap yang sini tidak sah. Paham nggih? Bon. Jadi kalau Syafi'i dolit tok itu sah. Tapi kalau Hanafi wajib seperempat minimal dan itu harus ubun-ubun. Jadi kalau Hanafi itu harus begini, minimal begini. Wajib ubun-ubun. Gini nggak cukup. Gini nggak cukup. Harus ubun-ubun seperempat. Wuduknya begini. Gampang buatan? Gampang. Makanya saya di rumah itu kalau wuduk pakai Hanafi. Jadi aman. Artinya aman itu mau sentuhan sama istri sahwat dan sahwat tidak batal, karena Hanafi mengatakan bersentuhan suami istri itu tidak batal, yang batal berhubungan intim. Kalau Maliki itu kalau bersentuhan laki-laki perempuan batal kalau syahwat. Kalau tidak syahwat tidak batal. Cuma siapa yang bisa memastikan tidak syahwat? Mau jadi cekelan, pemain yang sudah tidak ketemu. Nah, kalau Maliki kalau syahwat batal, kalau tidak syahwat tidak batal. Bedanya apa Maliki sama Syafi'i? Bedanya juga dua. Kalau Syafi'i gosok itu sunnah. Wudhu kan begini. Insya Allah kapan-kapan kita akan lihat cara wudhu yang benar versi Syafi'i. Saya punya videonya. Begini kan, ambil air ya. Ambil air, diusapkan. Ini namanya basuh. Setelah basuh, diginikan. Ini namanya gosok. Paham ya? Nah, kalau Syafi'i yang wajib basuh. Setelah dibasuh, digosok, itu sunnah. Jadi kalau jangan wudhu gini tok, seret selesai, tidak usah diginikan, sah kalau menurut Syafi'i. Tapi menurut madhab Maliki, gosok itu wajib. Jadi kalau wudhu seret, setelah itu digosok. Tangan, setelah itu digosok. Yang repot itu kaki. Biasanya kalau kaki itu kan jarang digosok. Jadi kalau Maliki wajib digosok. Setelah disiram, digosok. Gosoknya itu wajib. Satu perbedaannya. Nomor dua, kalau Syafi'i dolit tok sah. Hanafi minimal seperempat. Kalau Maliki lebih ketat, wajib semua. Jadi kalau Syafi'i yang tadi begini, ini sunnah. Tapi kalau Maliki begini ini wajib. Saya ulang lagi, kalau Syafi'i yang begini ini kan sunnah, gosok sunnah. Tapi kalau Maliki gosok wajib, begini ini wajib. Paham ya? Nah, saya biasanya lebih cenderung ikut yang Hanafi, lebih simpel. Betul nggih? Ada lagi yang mau tanyakan? Maaf, ini tadi masalahnya bagus sekali. Bagaimana kalau ini difotokopi nanti dikirimkan ke sini biar diperbanyak oleh masjid untuk kami semua? Boleh. Ini bagus sekali, termasuk yang disampaikan Ustaz yang mungkin belum tertulis di sini. Mohon maaf, terima kasih sebelumnya. Nggih, insyaallah. Nggih, nanti kalau kirim materinya biar termasuk materi sholat tuh nanti lengkap mulai dari cara takbir. Kalau pernah cerita ke jenengan, makanya jenengan harus ngaji banyak, itu penting. Kenapa? Kalau orang ngajinya banyak, ilmunya banyak, tidak gampang nyalahno. Saya kasih satu saja nih. Sholat ini, takbir sampai naruh tangan itu ada 11 cara. Lo kalau kita tahu ilmunya kan enak. Allahu Akbar. Ono koncone bedo, tidak dipeliri. Tapi kalau kita tahunya cuma satu, bedo titik, aliran endi? Allahu Akbar, aliran di mana? Akhirnya sholat bingung pelak-pelirik, tidak bingung sholatnya. Saya kasih contoh. Sholat itu ngapunten, ngangkat tangan
sampai turunkan tangan itu ada 11 cara. Kapan ngangkat tangan? Yang pertama, A angkat, Ro bawah. Jadi Allahu Akbar. Jadi A sudah ngangkat, Ro bawah. Yang pertama. Yang kedua, A ngangkat, berhenti di atas. Allahu Akbar, baru turun. Cara yang kedua, yang ketiga, ngangkat dulu, Allahu Akbar, berhenti di sini. Nah, oke, angkat dulu, Allahu Akbar. Sudah berapa? 3. Yang keempat, ngangkat Allahu Akbarnya di atas. Angkat, Allahu Akbar, baru turun. Sudah berapa? 4. Belum posisi tangan. Posisi tangan, ada hadis yang menggunakan lurus bahu, begini. Ada yang lurus telinga. Sudah berapa? 7 tadi kan? Kalau Syafi'i itu digabung 3 hadis. 1 lurus telinga begini, kemudian jempol itu Syafi'i ambil hadis yang dekat dengan daun telinga. Makanya Syafi'i itu begini. Ini kalau ke bawah lurus bahu, kalau ke sini lurus telinga, dan jempol itu dekat dengan daun telinga. Ini ngadep kiblat. Ini Syafi'i. Sudah berapa? 8. Belum naruh tangannya. Naruh tangannya, kalau mazhab Hanafi, kalau laki-laki di bawah pusar. Begini. Kalau Hambali di atas pusar. Coba jangan cek nanti sholatnya Imam Sudes, beberapa ulama-ulama Masjidil Haram itu sholatnya begini. Karena rata-rata Hambali. Paham gak? Kalau Syafi'i itu tangan kiri di bawah dada agak sedikit ke kiri. Di bawah dada agak sedikit ke kiri. Kemudian tangan kanan itu menggenggam pergelangan tangan kiri. Makanya seperti menjorok. Paham gak? Kenapa kok seperti menjorok? Karena ini megang pergelangan tangan kiri, makanya seperti menjorok begini. Yang nggak ngaji punya inisiatif begini. Nah, ini inisiatif ini. Seharusnya nggak begini. Enggak, kalau Syafi'i itu nggak begini. Ini agak ke kiri, agak sedikit ke bawah, agak sedikit ke kiri. Pergelangan tangan itu memegang tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Sudah berapa? 8 tambah 3 11. Kalau Maliki irsal, dilepas. Jadi Allahu Akbar. Ini Maliki. Ini Maliki, bukan Syiah, bukan, ini Maliki. Bukan Syiah, Maliki. Jadi Allahu Akbar begini. Ini Maliki. Kalau teman-teman beberapa ustadz salafi itu ikut Syekh Al-Albani di atas dada begini. Ya, ini teman-teman salafi biasanya ikut Syekh Al-Albani di atas dada begini. Sudah berapa? 13. Mulai ngangkat sampai dekek. Wis ana 13. Loh, kalau kita tahu ilmunya kan enak. Enggak gampang nyalakan kan? Paham nggih? Tergantung pilihan kita. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya kan gampang. Iki aliran di mana iki? Paham nggih? Makanya ilmu itu harus dipelajari supaya kita semakin bijak, gak gampang nyalakan. Pun. Ada lagi mau ditanya? Monggo. Nggih. Waalaikumsalam. Seperti kita tahu bahwa tidak ada yang tidak dulu sholatnya, sholat dulu, yang jelas sholatnya dulu ya. Nggih. Ternyata memang kita itu selalu ada salah ya, gitu. Itu mesti kadang-kadang lupa dan sebagainya. Kemudian untuk memacu supaya sholat kita lebih bagus, kami tambahi dengan banyak sholat-sholat sunnah, sholat-sholat yang lain dan dikit dan istighfar. Apakah itu pengaruh juga ke sholat wajib kita? Pada misalnya dilihat yang pertama itu kita lihat sholat yang benar tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Di hadis sahih dikatakan pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat adalah masalah sholat.
Kata Allah kepada malaikat, kalau ada orang yang sholatnya kurang atau sholatnya kurang sempurna, maka Allah memerintahkan malaikat untuk melihat sholat sunnahnya. Paham ya? Maka sholat sunnah itu fungsinya salah satunya adalah penambal kekurangan dalam sholat. Kenapa kok banyak kekurangan dalam sholat? Di hadis yang lain ada orang yang sholat itu ingatnya cuma 10%. Kalau jenengan sama saya kayaknya nggak sampai 5% kayaknya. Nah, kekurangan-kekurangan ini ditambal oleh sholat sunnah. Tapi di hadis yang lain dikatakan sholat sunnah itu menambal sholat wajib. Ukurannya adalah 70 sholat sunnah menambal 1 sholat wajib. Saya ulang lagi, 70 sholat sunnah menambal 1 sholat wajib. Makanya ngapunten, kalau orang pada zaman jahiliyah, jangan masa-masa dulu kok nggak sholat, pernah meninggalkan sholat, maka kata ulama jangan fokus sholat sunnah, fokus mengkodok sholat wajibnya. Karena kalau kita mengkodok itu kan hitungnya 1 banding 1. Paham ya? Makanya jangan ingat-ingat dulu waktu zaman-zaman SMA sudah balik, itu kan kadang-kadang senengan malam Ahad dibandingkan malam Jumat. Malam mingguan itu kan kadang-kadang maghrib isya'i hilang. Itu kalau bisa dikodok. Paham ya? Nah, jadi sholat sunnah itu penambal sholat wajib. Tapi 70 banding 1. Ngerti nggih? Ada lagi monggo? Nggih. Seperti masalah kebanyakan di sini itu kaki itu nggak diusap, cuman gini-gini sampai air pancuran hancur gini-gini, itu gimana? Kaki yang namanya basuh itu mengalirkan air. Jadi kalau air pancuran, air keran ngalir, kakinya jenengan ratakan itu sah. Gosok itu kalau Syafi'i sunnah. Paham ya? Bedakan antara basuh dengan gosok. Ngalirkan air itu namanya basuh, begini itu namanya gosok. Paham ya? Kalau Syafi'i basuh itu wajib, gosok tidak wajib. Jadi kalau umpama jenengan air keran ya, jenengan ginikan aja, tidak usah digini-ginikan, itu sah. Tangan jenengan gini-ginikan aja, yang penting rata, sah. Tapi kalau Syafi'i diginikan itu sunnah. Ngerti nggih? Jadi kaki tidak harus diusap, itu tidak wajib. Kalau Syafi'i sunnah, kecuali jenengan ikut Maliki, itu wajib. Bon, ada lagi? Monggo. Nggih, monggo. Sujud sahwi. Nggih. Sik ngapunten sik, kalau eling agak panjang. Ini materi sholat itu ada 7. Salah satunya sujud sahwi. Itu ada 10 slide. Nah, cuma saya kasih 1 saja. Kan kalau dijelaskan semua panjang. Jadi sujud sahwi itu 2 kali sujud. Di sini 2 kali sujud nih. 2 kali sujud diselingi duduk. Nah, sujud sahwi itu ada 2 macam. 1, ada sujud sahwi karena mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu kalau sengaja batal. Contoh, jenengan sholat lupa kalau 4 rakaat dikira 3, kemudian berdiri naik ke atas. Paham ya? Berarti jenengan ketika ke atas itu rakaat keberapa? ke-5. Itu kalau sengaja batal enggak? Batal. Tapi gara-gara lupa enggak batal, maka diganti dengan sujud sahwi. Jadi 1, mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang kalau dikerjakan sengaja batal. Contoh lagi,
jenengan waktu sholat wayahe ruku langsung jurungkup nang sujud. Artinya lupa ndak ruku, maka wajib kembali ke ruku. Itu kalau dikerjakan sengaja batal atau sah? Batal, tapi karena lupa sah. Lah ini diganti dengan sujud sahwi. Nomor 2, meninggalkan sunat ab'ad. Termasuk sunat ab'ad adalah tahiyat awal. Paham ya? Agak panjang, tapi ini mumpung ingat saya, ada yang sering keliru. Tahiyat awal itu sunnah sampai jam pintu kalau niki. Betul apa guys? Terakhir. Tahiyat awal sunat atau wajib? Tahiyat awal sunat atau wajib? Tahiyat awal sunat. Yang wajib tahiyat. Jadi orang nggak tahiyat awal sah atau enggak? Sah. Pun berdiri wajib atau sunnah? Wajib. Maka kalau ada orang lupa tidak tahiyat, Allahu Akbar, dari sujud ya, seharusnya tahiyat awal dia lupa sampai posisi lebih dekat dengan berdiri, maka tidak boleh turun. Kalau turun malah batal. Kenapa? Karena dia sudah di posisi wajib, padahal tahiyat awal sunnah. Tidak boleh meninggalkan yang wajib untuk yang sunnah. Paham gak? Makanya jadi makmum juga harus cerdas. Ojo sampai imamnya diunjuk rasa sampai subhanallah. Jadi kalau imamnya sudah begini, Allahu Akbar, sudah posisi lebih dekat dengan berdiri. Nah, ini kan sudah lebih dekat berdiri. Tidak usah disubhanallahi. Karena kalau disubhanallahi, imamnya langsung turun, malah sholatnya batal. Kecuali posisinya masih dekat dengan duduk. Contoh begini. Sujud mau tahiyat awal, lupa. Akhirnya begini, masih begini. Ini kan posisinya masih dekat dengan duduk. Andaikan lupa, boleh langsung duduk. Tapi kalau dia sudah mendekati berdiri begini, sudah gak boleh duduk, malah bisa batal. agak panjang. Ya intinya itu dulu untuk sujud sahwi. Pun ada lagi atau cukup? Cukup nggih? Oh nggih. Okay. Jadi memang jilbab tidak usah, kalau makanya memang yang ideal memang di tempat tertutup. Kalaupun tidak ya jilbab tetap dianu, tapi rambutnya dikeluarkan. Rambut ini loh, apa? Godek tok yang dikeluarkan. Rambut sini tidak usah dikeluarkan, yang godek. Yang wajib kan cuma godek lah, godeknya aja yang dikeluarkan. Tidak harus semuanya rambut, karena yang wajib untuk wajah itu yang utama itu yang godek ini, karena di depannya telinga. Dan gini, godeknya aja dikeluarkan. Jadi bukan semua rambut, jangan salah paham. Yang tadi saya katakan, yang masuk wajah itu adalah anggota di antara termasuk anggota di antara telinga adalah rambut godek, godek yang di sini, bukan yang di sini, bukan rambut ini, bukan yang di sini, ini tidak wajib. Yang asalnya sini, ketika disisiri di belakang itu yang dikeluarkan. Paham nggih? Iya, makanya panjang ya dikeluarkan dari sini, sekiranya kena basah. Cekap nggih? Cekap, semoga nggih. Iya, oke. Karena sudah setengah. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan orang yang istiqomah dan andaikan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.